رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Bermula ini sebagian daripada manaqib Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Madani radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, meridhai kita, mengabulkan segala hajat-hajat kita, hajat dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Madani radhiyallahu anhu, Ujasilin adalah perkataanku ini seperti perkataan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Barang siapa menyeru akan tempoya Syekh Saman 3 kali ketika mendapatkan kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat, ini saya hadirlah aku serta aku tolongi akan dia. Jadi pertolongan bantuan Allah itu sudah Allah wakilkan kepada hamba-hambanya, yakni kepada wali-walinya. Jaka bahasa kita jadwal nyawa menantang urusan kasih itu sudah. Jaka ibarat presiden itu kan ada visi menteri, ada urusan pertahanan menterinya, ada menteri duitan, yang menteri keuangan, ada menteri penerangan, ada menteri macam-macam lah. Itu sudah diserahkannya, sudah diserahkan. Jadi walaupun kita patuh lawan presiden, tetap nang turun ke lapangan, nang buat itu tadi juga. Nah, jadi seperti itu Allah Subhanahu wa taala banyak visi wali-walinya. Di antara wali-wali itu yang bergelar namanya buat wali ghaus, artinya menolong, membantu daripada hamba-hambanya Allah. Jadi kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat, ini saya hampirlah aku serta aku duniakan dia. Itu yang dinamakan bertawassul. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada hambanya untuk menghormati orang yang sudah diberikan kebisaan oleh Allah. Jadi di dalam kita bertawassul kepada wali, sebenarnya di situ Tuhan berikan pelajaran supaya kita itu bertawadhu, supaya kita itu rendah hati, rendah diri kepada orang yang punya keahlian. Kalau saja mereka langsung kepada aku cukup di situ. Nah, jadi kalau orang hatinya sudah ada tawadhu, maka mudahlah dia akan bertawassul yang demikian. Tapi apabila di hatinya itu ada sombong, hendak langsung ke Tuhan. Nah, itu. Jadi sekaligus itu adalah ujian. Kalau kada merendahkan hati kita kepada mereka itu, atau sebaliknya sombong. Kalau nya sombong, nah sudah pada mau lagi bertawassul. Sebagaimana yang kita umpamakan orang bertawassul itu, kalau kita misalnya baru minta langsung lawan mama, kada langsung lawan abah. Padahal segala-galanya itu milik abah, duit-duit abah. Tapi kita mesti tukarakan ulun tukarakan ke mama abahnya. Padahal selabanya kan dari abah. Itu cukup sebagai contoh orang yang bertawassul. Jadi tadi sebab Allah Subhanahu wa taala melajari lawan kita supaya kita itu menghormati akan makhluk-makhluknya, memuliakan akan hamba-hambanya, yakni adalah para aulia. Jadi di dalam qasidah di situ disebutkan nadihi in khabbu qaddaha aw karbu aw jafaka al-hubbu al-madad ya saman. Nadihi in khabbu qaddaha aw karbu aw jafaka al-hubbu al-madad ya saman. Jadi cukup itu apabila kita pada minta gafir cukup mengiaus Syekh Saman. Niscaya Allah memberikan pertolongan lewat tangan Syekh Saman radhiyallahu anhu. Jadi siapa
Nah ini kan maksudnya orang-orang yang sezaman lawan sezaman. Kalau sekarang kita kada sezaman lawan sezaman, jadi bakal kiau ditangani sedikit. Nah jadi yang lebih mudah itu wali yang sezaman lawan kita. Itu yang terlebih mudah. Orang yang kita patuh, orang yang kita rakati gitu. Nah, sezaman lawan kita. Kalau zaman bahari sahabat sezaman lawan Rasulullah, ya Allah. Sahabat itu sezaman lawan Nabi. Ikrimah anaknya Abu Jahal. Ikrimah anak Abu Jahal. Ketika Ikrimah ini tadi dimasukkan di dalam drum diisi dalam baju, nak dilamasakannya. Ikrimah tadi mengatakan, ya Muhammad, dia bertawassul kepada Nabi Muhammad, maka belah pecah drumnya tadi. Karena sahabat itu sezaman lawan Rasulullah. Jadi bukan ya Allah, tapi ya Muhammad, tawassulnya langsung itu belah drumnya. Nah artinya datang pertolongan Allah. Itu bertawassul dengan Nabi Muhammad. Dirantai pulang tamak batisnya. Jadi Abu Jahal tadi merantai anaknya juga, karena anaknya beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Anaknya karena beriman kepada Rasulullah. Marah si Abu Jahal ini, saling badar nyelun anaknya, dirantai besi, maka dengan tangan lawan batis. Tapi apa bacaan Ikrimah? Ya Muhammad, langsung pagatan rantainya. Itu bertawassul. Jadi nang bagus tadi tawassul tadi kepada orang nabi sezaman. Kemudian kita nih kan nona bagus kumpul ya kan. Nah itu bertawassul. Nah peneng bahasa kita nanti kita masalah-masalah kita zahirakan dulu, kita bayangkan masalah kita. Itu tawajuh lawan abah guru misalnya ya kan. Ya tolong ulun ya, pertolongan Tuhan itu jika bahagia kita sudah banyak kepada sidin, pertolongan Allah sudah banyak kepada sidin. Jadi yang menolong itu tetap Allah, cuma lewat tangan sidin sama itu. Jadi yang bagus itu tadi, jangan sampai langsung. Nah jadi Syekh Muhammad Saman ujar sidin, perkataanku ini sama dengan perkataan Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah inilah yang dimaksud dengan ahlan darah. Sebagaimana Allah berikan keyakinan kepada Sayyidah Khadijah, pun beliau Sayyidah Khadijah adalah ahlan darah. Apabila ditawasuli dengan menyebut nama Sayyid, beliau hadir. Nah, itu. Jadi apabila ditawasuli dengan menyebut nama Sayyid, beliau dah datang. Itu. Yang mendatangkan ya Allah Ta'ala juga. Coba orang nambah sahabat jin ya Allah. Ada anaknya menyatnya kan. Jangan lembung dia lembung. Lutung mana. Ada jin kalau itu. Nah datangan nama sebenarnya buat jinnya nih kan, di kriaunya lalu nang pina merasuk kayak no. Padahal orangnya anom tapi suaranya kaya. Jinnya masuk, ada nang duduk sambil merokok, padahal orangnya nini. Merasuk laki-laki jinnya jaga bahasa ya. Masa kada terdapat jinnya itu yang masuk salah biasa ya. Lucu juga jinnya ada di sana bangsa. Ya namanya brokono ya Allah, suara-suara baik. Suara-suara orang lagi padahal orangnya bini merasuk.
tawajud dulu nah kawan saya Google nya datang aja. Apalagi buat nang samena menyantang bersahabat ketujuh benernya. Dan kita sebagai manusia hendak bersahabat loninya ketujuh benernya. Ini kalau maling-maling ya Allah ulama kita kopi pahit ya Allah. Kalau datang kone kenapa datu jadi gue nak kencing manis ya. Ya benci soalnya. Dahulu ulama adalah aja malam Jumat apa malnya bubur putih bubur habang mah bubur putih bubur habang kalau bertamu ini kan apa jadi dia tuh makanan pian bubur gigi udah habis. Jadi namaran apa jin ini kalau kita sebagaimana anak bersalah semua imamnya. Karena ini apabila kau mensahabati manusia mulia ingat di padang bubuhannya, hebat ini di padang bubuhannya. Bilanya manusia tuh mau mensahabatinya hebat badannya di bangsanya tuh hebat banget. Ampun jadi presidennya. Ada kita bangga maka lawan jin padahal pembungulnya kan. Sedangkan ini aja bangga dipaksa ini ya seharusnya kita apa? Nah jangan apa. Apalagi tadi di beberapa diberi makan macam-macam tadi orang makinnya mulia ini model mulia benar. Nah, ya tenang anak mati itu di tahannya kita tidak punya kecuali ada orang yang mana rusakan namanya menyambung dan ulang bilanya apabila ada orang nang sahabat-sahabat nang samena pulau warga tuh ada diganggunya anak cucu itu tuh ada garisnya tuh diganggunya model orang kegilaan kalau pada waras tuh ada kata bersahabat itu ada pasti ada diganggunya di awalnya gara-gara gitu tadi. Ganggunya benar. Nah jadi utamanya tadi seperti Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ya Allah karena sidin ajarnya ditawassul dengan nama sidin Allah mengabulkan segala hajat-hajat orang yang bertawas. Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah adalah manusia agung juga. Karena Allah Subhanahu wa taala pun pengarangnya memberi salam apa kita kirim salam kepada Sayyidah Khadijah karena secara zahir lahiriahnya pekerjaan sidin itu mah ibu angkat lawan Tuhan. Pekerjaan dan gawian sidin tadi meridhakan bagi Allah. Nang ngarang Sayyidah Khadijah itu tenaganya untuk agama untuk Rasulullah, pikirannya untuk agama untuk Rasulullah, hartanya untuk agama untuk Rasulullah, habis berdadaan ada dan tersisa semata-mata untuk agama untuk Rasulullah. Kita yang kalau beda juga sedikit ya kan jangan lagi atau Nina awalnya bisa sempat ya kemarin aja dan bari undang tabari lagi duit ada aja tak kumpul ya kalau berapa ikan anak mau empatakan apa untuk membuat jadi ujar nang bini ganti ikan lah ya pulang karena kadawannya habis kadawannya tahun aja kadawannya lagi habis ya ujar nang lagi aku hendak umrah ya kan nah ulun umrah aja jual galang kita tukang sana lah sama ini pokok juga kalau nanya nah kalau Sayyidah Khadijah lawan laki lawan Rasulullah habis diserahkan bujur-bujur habis. Apalagi
Ya Allah, gara-gara harta merasa kuat daripada laki, gara-gara harta merasa lebih daripada laki, gara-gara harta ini banyak bisnis penghasilan. Ini nangaran babinnya penghasilnya online, ya Allah. Online lempeng misalnya. Suami pesanan lempeng, dapat orderannya, dapat hasilnya, dapat ujungan, ya Allah. Kena online pulang serudung, dapat pulang macam-macam ya. Pahawisannya laki tadi kalah di dalam berusaha tapi bisanya. Nah itu kadang-kadang bisa mengakibatkan hati tadi tak agak daripada laki, karena seorang kalihai bercari, karena seorang tak banyak pendapatan pada laki. Nah ini adalah ujian besar, ujian jannah. Sama apa caranya? Tengoklah Sayyidah Khadijah, lihatilah Sayyidah Khadijah bagaimana sini, ya Allah. Nah iya jaga bahasa kita tak kadada di hati itu model gair. Misalnya laki meninggal kadada gair, tapi sah lawan laki kadada gair. Kenapa sebab? Nah karena tadi sudah merasa banyak penghasilan. Naudzubillah min dzalik. Apalagi sampai terpandir, naudzubillah. Biar mati nyawa aja. Makanya aku jadinya lagi mulai berhari baru muda baru babini gila nyawa makan aja. Nah jadi modelnya seakan-akan si laki-laki menjadi ringan ya. Si laki-laki menjadi enteng di hati si bini, menjadi remeh. Naudzubillah. Nah itu adalah ujian besar. Itu adalah fitnah nenggonol yang ada di dalam batin seseorang, yang apabila seseorang tadi sudah berisi penghasilan dan pendapatan, apalagi lagi adalah laki, apalagi laki kalau mencari makinnya. Sahabat guru baru ya orang tahu bini-bini ahli tauhid, karena ini ahli tauhid lalu meninggal lakinya tentangnya, lalu ditanya orang kenapa kamu jadi tenang, jadi pina genah, pina nyaman. Bahasa apa jawabannya? Makar razik wa bakhir amadal marzuk wa bakhir razik. Nang minta mati, ya nang minta mati, nang memberi tetap hidup. Bapak unda pusang-pusang, bapak unda stres, nang hidup masih ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu nang bertauhid. Ada juga acilnya belajar tauhid kada, berdamar kada, ya mati lagi sini tenang juga sini, linjang. Jadi ujar anak kemanakan cel, biar kada sedih kematian paman, kematian lagi biar kada, nang minta mati, nang memberi tetap hidup tuhainya. Karena apa? Karena pamannya tuh minta seluruh datang. Jadi nang minta mati, nang memberi tetap. Oh, sakarnya pamannya si anak apa tadi minta terus nang perokok minta. Jadi mati gitu apa ya? Ano kapan juga pas sobat tanya. Jadi kalau dipantang, dilihat daripada Sayyidah Khadijah, makanya beliau itu adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Artinya mampu untuk ditawassuli, bahkan berkat sidin bertawassul sidin kabul segala hajat kita. Kenapa? Karena sidin kekasih Allah. Di mana sebabnya kekasih Allah? Karena sidin memperlakukan harta, tenaga, pikiran semata-mata untuk agamanya Allah, membela agama Allah. Sayyidah Khadijah. Apalagi sidin begitu mau wafat ya Allah,
datang kiriman anggur daripada Jibril untuk Sayyidah Khadijah, dan kabar gembira bahwasanya istana sudah dibikinkan, istana sudah menunggu akan kedatangan Sayyidah Khadijah. Karena apa itu tadi? Karena pikiran, hati dan sebagainya semata-mata adalah untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah itu jadi mudah-mudahan teman-teman minta ampun, minta maaf.